Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang LCD karakter. Nah, pengaksesan LCD karakter. Tetapi sebelum kita membahas ke pengaksesannya, alangkah baiknya kita akan membahas tentang pengantarnya dulu. Seperti apa sih LCD karakter itu? Nah, lebih tepatnya di sini yang akan dibahas adalah LCD karakter dengan jumlah karakter yaitu 16 kali 2. Jadi totalnya 32 karakter yang ada di LCD ini nanti. Nah, untuk daftar isinya yang pertama kita akan membahas pengantarnya ya di sini. Selanjutnya bagaimana kita menginterfacekan atau antarmuka LCD karakter 16 kali 2 dengan mode 8 bit. Yang pertama akan kita bahas mode 8 bit dulu. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas interface atau antarmuka LCD karakter 16 kali 2 dengan mode 4 bit. Jadi yang pertama kita bahas mode 8 bit, yang kedua mode 4 bit. Oke. Kita ke pengantar dulu. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini kebetulan yang biru. Jadi ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, seperti itu. Oke, ini salah satu saja yaitu yang biru. LCD atau Liquid Crystal Display merupakan modul penampil data yang menggunakan kristal cair, liquid kristal ya atau kristal cair, dan dengan bantuan LED backlight. Jadi di samping kristal cair dia juga dibantu dengan LED backlight untuk menghasilkan karakter yang dapat kita lihat, yang dapat dilihat. Contohnya di sini ada tulisan Hello World. Jadi itu merupakan hasil dari kerja kristal cair atau liquid kristal dan ada bantuan LED backlight. Nah, ini cara kerjanya. Ketika arus mengenai kristal tersebut, maka kristal menjadi buram. Kristal cair tadi menjadi buram pada saat dilewati arus. Yang mana dengan kondisi buram ini dia akan menghalangi cahaya backlight yang berada di belakang layar. Jadi LED yang berada di belakang layar akan terhalangi oleh kristal cair pada saat kristal cair tersebut terkena arus atau dilewati arus. Jadi pada saat dilewati arus, kristal cairnya menjadi buram. Akibatnya apa? Akibatnya adalah daerah tertentu, daerah yang terkena kristal cair tersebut akan menjadi lebih gelap. Nah, menjadi lebih gelap. Contohnya ini menjadi lebih gelap. Warna putih ini lebih gelap, dianggap lebih gelap atau lebih buram ya, lebih gelap dibandingkan dengan daerah lain. Daerah lain yang tidak terkena oleh arus, yang tidak dilewati atau yang tidak terkena oleh arus. Sehingga apa? Sehingga karakter yang dibentuk dapat terlihat. Ya, karena satu daerah, satu titik ya, dot atau daerah terkena arus, maka dia menjadi buram. Nah, maka daerah lain dan daerah lain yang tidak terkena arus, dia akan tetap terang. Jadi seperti itu. Maka kita bisa melihat karakter seperti ini, contohnya Hello World. Jadi yang tertulis hello ini, contohnya di huruf H ini, dia karakter H ini bisa terbentuk pada saat piksel-pikselnya atau titik-titik yang ada di sini itu terkena arus. Ya, kristal cair ini terkena arus. Jadi yang tidak terbentuk tulisan H ini, maka dia tidak terkena arus. Atau contohnya yang lebih jelas ada di sini. Jadi semua di sini dia terkena arus. Ada arusnya sehingga dia menjadi lebih gelap. Sehingga muncul tulisan ini. Yang tidak terkena arus dia akan tetap seperti ini. Ini tidak terkena arus, ini dia terkena arus. Jadi seperti itu. Jenis LCD 16 kali 2 ini dapat menampilkan 32 karakter. Ya, dari 16 kali 2
maka totalnya dia 32 karakter. 32 karakter apa? 32 karakter ASCII. Dia dibagi dalam 2 baris. Berarti kalau dia dibagi dalam 2 baris, logikanya berarti satu baris isinya 16 karakter. Di situ ada 2 baris. Berarti totalnya 32. Nah, karakter ASCII ini nanti bisa Anda lihat pada tabel ASCII. Untuk ASCII sendiri ini adalah singkatan ya. ASCII itu singkatan yaitu American Standard. AS-nya itu American Standard, C-nya itu Code, double ini adalah for Information Interchange. Jadi untuk pertukaran informasi, jadi komunikasi-komunikasi atau display itu biasanya dan pada umumnya menggunakan standar kode ASCII atau ASCII. Kita bisa menyebutnya kode ASCII atau ASCII saja. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, setiap baris dia memuat 16 karakter ya. Dan jika dilihat lebih teliti lagi, maka setiap kotak untuk menampilkan karakter tersebut terdapat susunan grid sebanyak 5 kali 8 piksel. Jadi titik-titik ini adalah namanya piksel. Ya, 5 ini kolom, 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan barisnya 8. Ke bawah ini 8. Jadi satu karakter itu terdapat 5 kali 8 piksel. Atau kali di total ya 40 titik atau 40 piksel. Jadi setiap karakter terdapat 40 piksel atau 40 titik yang tersusun menjadi 5 kali 8. 5 kolom, 8 baris. Oke. Ini kaki-kaki LCD. Nah, masih di pengantar ini LCD pin out. Jadi di LCD itu terdapat kaki-kaki. Kaki apa saja itu? Yang pertama ground, sudah jelas ya, kalau GND itu ground dia pasti terhubung dengan ground atau negatif. Terus VCC, nah dia sudah pasti dia terhubung dengan positif. Untuk kasusnya LCD 16x2 ini positifnya yaitu 5 volt, jangan sampai salah ya, di sini 0 volt. Dan ini harap jangan sampai terbalik, karena pasti akan merusak LCD-nya. Terus kontras. Nah, ini ada kaki kontras. Di sini keterangannya apa? Pin yang digunakan untuk mengatur kecerahan LCD. Ya, brightness atau kecerahan. Ada yang menyebut brightness. Brightness-nya LCD. Seperti itu. Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan trim pot atau potensio. Untuk selanjutnya kaki RS. Kita lihat RS. Apa itu RS? RS itu register select. Untuk memilih register. Penjelasannya, pin yang digunakan untuk memberikan informasi kepada LCD berupa data atau perintah. Jadi LCD ini dia sekarang modenya mengirim data atau mengirim perintah garis miring komen ya, komen instruksi. Nah, jadi register select ini untuk memilih LCD tersebut sekarang dia mengirim data atau mengirim instruksi atau perintah. Nah, selanjutnya ini kaki ini jika disetting high, logiknya 1, jika logiknya 1, maka dia akan mengirim data. Nah, maksudnya mengirim data ini apa? Karakter yang ditampilkan di LCD. Jadi dia mengirim huruf atau karakter atau simbol yang akan ditampilkan di LCD. Jadi umpamanya saya pengen menampilkan huruf A besar. Maka mode RS ini, logik dari RS ini harus sama dengan 1. Nah, ini data. Atau saya pengen mengirim huruf Z, maka kaki RS ini harus disetting 1.
mengirim data atau menampilkan data, ya maka RS ini harus di set 1. Selanjutnya pada saat di setting logic low atau 0, maka dia akan mengirim instruksi. Jadi ada modenya ya. Kalau low dia akan mengirim instruksi. Contohnya apa sih mengirim instruksi itu? Contohnya adalah mengatur kursor LCD ke koordinat tertentu. Kaki ini akan disetting low. Jadi pada saat RS sama dengan 0, maka dia akan mengirim instruksi atau komen atau perintah. Atau menghapus tampilan LCD. Kalau menghapus tampilan LCD, maka bit RS-nya, kaki RS-nya sama dengan 0. Selanjutnya melakukan scroll text. Dia termasuk mengirim instruksi atau perintah. Scroll itu scroll ke kanan atau ke kiri, geser kanan atau geser kiri. Selanjutnya kita punya kaki lagi yang namanya RW. RW, read atau write, baca atau tulis. Penjelasannya, pin yang digunakan untuk mengontrol LCD, apakah controller akan membaca data dari LCD. Nah, dalam kurung high ya, baca ini berarti high, logiknya high 1. Terus atau controller akan menulis data ke LCD. Nah, ini logiknya low atau 0. Jadi kalau kita pengen menulis data ke LCD, maka kaki RW ini kita kasih logic 0. Kalau kita pengen membaca data dari LCD, maka logiknya dibuat 1. Jadi LCD ini kan sebagai output ya biasanya, dan pada umumnya LCD digunakan sebagai output. Nah, maka ada beberapa pengaksesan LCD itu biasanya kaki RW ini langsung dihubungkan ke ground. Logiknya 0. Kita hubungkan ke ground. Karena dia operasinya tulis terus. Dan sesuai dengan tujuan atau fungsi dari LCD itu untuk menampilkan sebagai output, maka dia akan menulis data terus ke LCD, menampilkan data terus ke LCD. Ada yang dihubungkan dengan pin microcontroller, dia kadang di setting logic 1 atau 0. Tetapi yang paling sering dia digunakan sebagai mode tulis. Bisa jadi nanti kita secara wiring atau hardware kita hubungkan ke ground. Terus ada kaki enable di sini, enable. Gunanya apa? Yaitu untuk mengaktifkan fungsi LCD. Dia mengaktifkan fungsi LCD. Dia kondisinya high. Nah, nanti ada penjelasan lebih jelas lagi ya. Sebenarnya enable ini digunakan untuk latch. Lebih tepatnya untuk latch, untuk mengunci data yang ada di kaki D0 sampai D7. Nanti akan lebih jelasnya di situ. Sementara kita lewati saja. Ya, di sini penjelasannya untuk mengaktifkan fungsi LCD dalam kurung kondisi high. Ini sebenarnya digunakan untuk latching ya. Dan dia biasanya berupa pulsa low, high, low, atau bisa dari high, low, high seperti ini. Dia cuma berupa pulsa saja, kegunaannya untuk latching atau mengunci data. Jadi biar datanya tidak berubah-ubah. Terus ini yang penting lagi yaitu data mulai D0 sampai D7. Nah, ini D0 sampai D7. Di sini ada penjelasannya, pin data untuk mengirimkan informasi bit yang dibentuk oleh karakter. Jadi di sini terdapat 8 pin yaitu D0 sampai D7 sehingga pengguna dapat memilih menggunakan mode 8 bit atau 4 bit. Di sini. Jadi ada dua mode, ada 8 bit atau 4 bit. Jadi D0 sampai D7 ini kalau dia modenya mengirim data untuk menampilkan karakter, maka D0 sampai D7 ini diisi dengan karakter atau kode ASCII. Untuk umpamanya untuk menampilkan huruf C, nah C besar, maka kode ASCII-nya apa, nilai heksanya berapa atau nilai binernya berapa,
kita masukkan pada kaki D0 sampai D7. Nah, maka dia akan menampilkan karakter C yang sebagaimana yang sesuai kita inginkan. Atau ingin menampilkan karakter-karakter lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen menampilkan karakter apa, maka ya muaranya di sini D0 sampai D7. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari tabel ASCII kodenya. Nilai binernya berapa? Biasanya di kode ASCII itu ada nilai karakternya apa, nilai heksanya berapa, nilai desimalnya berapa. Nah, dari nilai heksa umpamanya ya yang paling mudah nilai heksadesimal kita konversi menjadi biner atau secara otomatis di program microcontrollernya dia bisa mengkonversi menjadi biner dan dimasukkan pada pin atau kaki D0 sampai D7 nanti. Begitu juga pada saat dia pada mode register select ini ya, pada saat mode instruksi, ya nanti instruksinya apa, pasti akan LCD itu akan menerima instruksi. Di mana dituliskan data instruksi tersebut dituliskan di D0 sampai D7. Ya, begitu juga tadi yang sebagaimana yang barusan saya jelaskan, dia pada saat ingin menampilkan karakter, maka dia akan mengirim data karakter tersebut 8 bit dan dimasukkan pada kaki D0 sampai D7. Jadi seperti itu. Dan sebagai catatan ini ada mode 8 bit, ada 4 bit. Nanti ada pengaturannya sendiri. Oke, terus ini anode backlight dan katoda backlight. Jadi ini kaki anoda dan katodanya untuk backlight, untuk LED latar. Oke. Jadi di sini jangan sampai keliru nanti ya, kalau bisa jangan sampai keliru. Oke. Nah, ini posisi kursor ya, urutan ya. Pengaturan posisi kursor merupakan bagian penting dari LCD yang dapat menentukan posisi ini dalam kurung kolom dan baris dari karakter yang akan ditampilkan. Jadi Anda harus berhati-hati di sini untuk yang sumbu X ini mulainya dari 0, startnya semuanya dari 0 sampai 15. Jadi total keseluruhan 16. Untuk kolomnya 16 kolom. Begitu juga barisnya dia dimulai dari 0 sampai 1. Berarti totalnya 2 baris. Makanya di sini disebutkan LCD 16 kolom kali 2 baris. Totalnya 32. Oke, untuk penomorannya contohnya seperti ini 0,0. Nah, contohnya salah satunya seperti ini ya. 1,0, 2,0, salah satunya seperti ini contohnya. Oke, ini ada mungkin ada beberapa versi nanti ya. Tapi nanti kita akan tetap mengikuti program yang sudah kita tulis saja. Ya, ini salah satu contoh penulisan antara kolom dan baris saja. Jadi di sini kolom baris. Jadi startnya mulai 0, 00, 10, 20, 30. Jadi yang setelah koma ini di sini adalah kolomnya. Ya, adalah barisnya. 00 ini 0 semua yang ada di sini sampai ke kanan sampai 15,0 yang 0 ini adalah barisnya. Kalau yang baris kedua 01, 11, 21, 31 dan yang 11 semua di sini. Setelahnya koma ini adalah baris. 0 ini semua adalah baris. Yang angka pertama adalah kolom. Ya. Tetapi ini salah satu standar saja. Oke, demikian saya rasa untuk pengantar LCD. Untuk video selanjutnya kita akan membahas antarmuka atau interface LCD 16x2 dengan mode 8 bit. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.